Even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. Yeah. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. And one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners, will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream. Pak, saya Kevin Markus Nembul, kelas 6D, nomor urut 42. Saya akan menceritakan orang Kudus, yaitu Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. seorang pejuang teolog pembebasan. Martin Luther King Jr. lahir dengan nama Michael Luther King Jr. pada tanggal 15 Januari 1929 di Atlanta, Amerika Serikat. Michael Luther King Jr. lahir dari pasangan pendeta Martin Luther King Sr. dan ibunya Alberta Williams King yang merupakan keturunan Afrika Amerika. Lahir di tengah keluarga pendeta membuat King Jr. tumbuh sebagai anak yang religius. Namun, kehidupan masyarakat selatan Amerika Serikat saat itu yang masih lekat dengan rasisme membuatnya mengalami banyak pengalaman buruk dan merasa skeptik. King Jr. muda pertama kali merasakan pengalaman menyakitkan terkait pemisahan ras saat berusia 6 tahun. Saat orang tua temannya yang merupakan kulit putih melarang mereka berteman, hingga keduanya masuk ke sekolah yang berbeda. Memasuki usia remaja, King Jr. bersekolah di sekolah menengah Booker Washington di Atlanta. Di sana, bakat dan kemampuannya dalam berbicara dan berpidato di hadapan banyak orang semakin terlihat, hingga membuatnya masuk dalam tim debat sekolah dan memenangi sejumlah kompetisi. Pada masa itu, King Jr. kembali mendapat pengalaman tidak menyenangkan berkenaan dengan warna kulitnya. Saat kembali dari sebuah kompetisi debat di Georgia menuju Atlanta, King Jr. ditemani gurunya menggunakan bus. Dalam perjalanan, dia dan gurunya diminta berdiri dari tempat duduknya agar seorang penumpang kulit putih dapat menempati kursi mereka. Di sekolah, King Jr. termasuk siswa yang pintar dan disenangi oleh teman-temannya. Karena kepintarannya, dia lolos seleksi dan diterima di perguruan tinggi Morehouse di usia 15 tahun. 4 tahun berselang, King Jr. meraih gelar sarjana sosiologi. Kemudian, dia melanjutkan studinya pasca sarjana di Universitas Boston. Pada tahun 1955, King Jr. menyelesaikan studinya dan meraih gelar doktoralnya di usia yang masih sangat muda, yakni 25 tahun. Setahun sebelumnya, King Jr. juga resmi mengikuti jejak sang ayahnya dan menjadi pendeta di Gereja Baptis Dexter Avenue di Alabama. Perjuangan Martin Luther King Jr. 1. Gerakan boikot. Pada tahun
1945, organisasi hak sipil yang memperjuangkan persamaan hak bagi warga kulit hitam dengan kulit putih melancarkan aksi boikot terhadap jasa bus umum. Aksi tersebut dipicu adanya peraturan yang mewajibkan warga keturunan Afrika Amerika untuk menyerahkan kursi mereka kepada warga kulit putih di bus. King Junior ditunjuk sebagai pemimpin aksi boikot karena kemampuannya berbicara di hadapan publik. Berkat kemampuannya dalam berbicara, pidato Martin Luther King Jr. saat itu berhasil memberi kekuatan baru ke dalam upaya memperjuangkan hak sipil di Alabama. Namun, selama aksi boikot bus yang berlangsung selama lebih dari 1 tahun, membuat warga keturunan Afrika Amerika mendapatkan tekanan dan intimidasi. Belum lagi harus berjalan ke tempat kerja karena menolak menggunakan bus. Karena aksi boikot itu juga, tempat tinggal King Junior sempat mendapatkan serangan dari oknum tak dikenal. Puji Tuhan, upaya mereka pun membuahkan hasil, dan peraturan yang memisahkan tempat duduk bagi warga keturunan Afrika Amerika dengan warga kulit putih akhirnya dicabut. Setelahnya itu, Martin Luther King Jr. bersama sekitar 60 pendeta dan aktivis hak sipil mendirikan Konferensi Kepemimpinan Kristen Selatan atau SCLC untuk memanfaatkan otoritas moral dan menyusun kekuatan gereja-gereja komunitas warga kulit hitam. 2. Perlawanan tanpa kekerasan. Februari 1960, komunitas mahasiswa Afrika Amerika di Carolina Utara melancarkan aksi menentang aturan pemisahan tempat duduk di kantin dan restoran kota. Mendengar adanya aksi tersebut, Martin Luther King Jr. bersama SCLC mendukung para mahasiswa tersebut dengan menekankan agar mereka tetap menggunakan metode protes tanpa kekerasan. Setelah beberapa bulan melancarkan aksi protes, pada bulan Agustus 1960, gerakan tersebut berhasil menghentikan aturan pemisahan tempat duduk berdasarkan warna kulit di 27 kota. Pada tanggal 28 Agustus 1963, Martin Luther King Jr. menyampaikan pidato dalam sebuah aksi demonstrasi besar-besaran yang diikuti 200.000 orang di Lincoln Memorial, Washington. Dalam pidatonya yang berjudul I Have a Dream atau Saya Mempunyai Mimpi, Martin Luther King Jr. mengungkapkan keyakinannya bahwa suatu saat setiap manusia di Amerika Serikat akan dapat saling bersaudara tanpa memperhatikan warna kulit. Pada tahun 1964, Undang-Undang Hak Sipil 1964 diloloskan pemerintah federal. Undang-undang tersebut melarang adanya diskriminasi rasial di fasilitas milik publik. Di tahun yang sama, Martin Luther King Jr. menerima penghargaan Nobel Perdamaian. Akhir kehidupan Martin Luther King Jr. Meski Undang-Undang Hak Sipil telah disahkan pada 1964, namun praktek penerapannya cukup lambat. Namun, Martin Luther King Jr. tidak lelah dalam menyuarakan hak-hak sipil. Pada tahun 1968, sebuah aksi pemogokan yang dilakukan para pekerja sanitasi di Memphis menjadi panggung terakhir perjuangan Martin Luther King Jr. Tanggal 3 April, dia berkesempatan menyampaikan pidato di hadapan para peserta aksi. Namun, sehari setelahnya, pada 4 April 1968, saat sedang keluar di balkon kamar hotel tempatnya menginap, sebuah peluru tiba-tiba mengenainya dan membunuhnya. Si penembak jitu yang bernama James Earl Ray ditahan 2 bulan. Setelah insiden mereka
Serikat Pemburuan Internasional, membunuh Martin Luther King Jr. dan dijatuhi hukuman 99 tahun penjara pada 1969. Namun, dia meninggal di penjara pada tahun 1968. Meski Martin Luther King Jr. telah meninggal, tetapi peninggalannya terhadap persamaan hak sipil bertahan dengan disahkannya Undang-Undang Hak Sipil 1968. Dalam undang-undang tersebut mengatur larangan diskriminasi dalam perumahan dan transaksi atas dasar ras, agama, atau asal negara. Undang-undang ini menjadi penghargaan terhadap perjuangan King Jr. di tahun-tahun terakhirnya memerangi diskriminasi ras di Amerika Serikat. Sekian dan terima kasih. Shalom.